Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi assalam, kembali lagi di podcast Ngopi Jam. Ngobrol perihal iman, janarian Kang. Oke, alhamdulillah nih wargi assalam, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Nah, kalau bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, tentu saja wargi assalam juga bertemu dengan podcast Ngopi Jam dari Assalam nih. Oke, nah di podcast Ngopi Jam hari ini kita ditemani dengan Ustadz yang kece banget nih wargi assalam, Ustadz Hardiansyah Najmi. Halo Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu Farista sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah 1 tahun ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Seingat saya tahun kemarin juga saya diundang ke Ngopi Jam. Alhamdulillah sekarang diundang lagi. Alhamdulillah. Kan wargi assalam ingin lihat ustadz-ustadz yang kece dari Assalam gitu Pak. Gimana Ustadz Hardiansyah Najmi nih, kita kan sekarang kayaknya masuk. kepanjangan, cukup Hardi aja nggak apa-apa. Oh, panggilnya Ustadz Hardi gitu ya? Kepanjangan. Kepanjangan. Takut kagok kepleset lidahnya nanti. Oke, Ustadz Hardi, Ustadz gitu ya. Oke, nah kita ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan dan masih di kondisi yang bergelut dengan COVID nih, Ustadz. Gimana pendapat dari Ustadz Hardi nih terkait kita ketemu dengan bulan Ramadan tapi masih bergelut dengan COVID nih, gimana? Untuk COVID sendiri kan kita nggak bisa merencanakan ya, tapi setidaknya kita sudah berikhtiar. Iman kita kuat, imun kita juga kuat, gitu. Jadi iman kita sudah dipersiapkan dengan baik, tinggal imunnya yang kita persiapkan dengan baik. Jadi supaya nanti ketika beribadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri nih, alhamdulillah sudah divaksin. Jadi insya Allah nih bakal sehat terus, insya Allah. Insya Allah ya, warga Assalam juga semoga tetap sehat ya, gitu. Amin. Amin. Oke, di Ngopi Jam kita hari ini nih Ustadz, kita akan bahas tentang hal yang paling penting, yaitu keistimewaan di bulan Ramadan, gitu. Oke, pastinya juga wargi Assalam penasaran ya, di bulan Ramadan ini kami berpuasa, kami menahan dari segala godaan gitu ya. Kemudian apa sih yang kami dapat gitu? Keistimewaan apa sih yang ada di bulan Ramadan ini? Nah, hari ini podcast Ngopi Jam akan bahas tentang keistimewaan di bulan Ramadan nih wargi assalam. Oke, mungkin tanpa berlama-lama ya Ustadz ya. Wargi assalam kayaknya udah penasaran nih, apa aja sih gitu keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama kita mulai dari kita kan selama ini sudah melaksanakan kita sudah melaksanakan puasa ya di bulan Ramadan gitu, alhamdulillah. Nah, sebetulnya ada tidak sih dalil khusus gitu dalam Al-Quran yang membahas tentang bulan Ramadan gitu? Oh, pastinya ada. Kalau boleh saya nanya nih sambil kita belajar, kira-kira sepengetahuan Ibu dalil mengenai puasa di bulan Ramadan itu terdapat di surat apa dan ayat berapa coba? Sebetulnya kalau saya pernah baca mungkin di Al-Baqarah, bukan ya Pak ya? Iya betul. Ayatnya? Ayatnya 100 berapa? 183. Betul ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Itu satu ayat tapi sudah mencakup ke dalam semua aspek mengenai puasa. Tapi nanti di bawahnya akan ada keterangan-keterangan yang lain diterangkan di lanjutannya di ayat 184, 185, 186 sampai ayat 187. Untuk ayat 183-nya sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini seruan berpuasa ini khusus hanya kepada orang yang beriman. Ya, walaupun dia Islam, tapi kalau tidak ada tergugah dalam hatinya keimanan buat berpuasa, itu tidak termasuk orang yang dipanggil di ayat ini. Walaupun dia muslim gitu. Iya, gitu. Karena berpuasa itu adalah panggilan iman. Panggilan iman, panggilan hati. Kalau dia tidak beriman, ya tidak meyakini hakikat berpuasa,
akan dapat keutamaan dari berpuasa tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, la'allakum tattaqun, supaya puasa ini fungsinya la'allakum tattaqun, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk di surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang sanadnya berasal dari Abu Hurairah, disebutkan man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, ya, perlu iman, perlu ikhlas. Kayak tadi sama kan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang ini juga sama hadisnya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi berpuasa itu butuh dengan yang namanya keimanan. Ya, di ayat yang di dalil yang pertama Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggilnya orang yang beriman. Di hadis yang tadi nomor 2, ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, perlu keimanan. Nah, gitu, luar biasa tuh namanya puasa di bulan Ramadan. Wah, istimewa sekali ya Ustaz. Istimewa sekali, ya, sangat luar biasa sekali. Tadi mungkin yang bisa kita highlight ya gitu wargi Assalam, iman dan ikhlas gitu ya Ustaz, ya. Jadi harus kita juga menjalaninya nih wargi Assalam, harus ikhlas bahwa oh bulan Ramadan datang nih. Dari keimanan dan keikhlasan menghasilkan ketakwaan. Nah, gitu. La'allakum tattaqun, menghasilkan akhirnya nanti ketakwaan. Dengan ketakwaan itu nanti kita dapat ridhonya Allah. Allah meridhoi kita, insya Allah akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya Allah, amin ya wargi Assalam. Oke, tadi kita udah tahu nih tentang ternyata ada dalil khusus dalam Al-Quran yang membahas tentang bulan puasa di bulan Ramadan gitu ya. Tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 wargi Assalam. Nah, setelah kita tahu mengenai dalilnya nih, kemudian kita masuk ke keistimewaannya wargi Assalam. Jadi tadi kan kita udah tahu tentang dalilnya. Kalau keistimewaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya yang selama ini kita beraktivitas di dalamnya, begitu ya Ustadz. Nah, ada nggak sih keistimewaan khusus yang hanya ada di bulan Ramadan dibanding dengan bulan-bulan lainnya? Ya, Ramadan itu adalah sebuah bulan yang mana bulan ini sebelum kita menemuinya dibutuhkan persiapan. Pernah nggak kalau misalkan kita nih contohnya mau menghadapi bulan April, persiapan pernah nggak? Kalau saya enggak sih. Enggak. Atau misalkan mungkin kalau misalkan karena ada acara, misalkan di Agustus kan ada kemerdekaan nih, biasanya kan sudah di planning kita persiapan sebelum menghadapi bulan Agustus. Betul. Tapi kan itu hanya sekelompok kecil saja kan, nggak semua orang yang harus berkewajiban mempersiapkan bertemu dengan bulan tersebut. Tetapi dengan bulan Ramadan, ya, Rasulullah mengajarkan kita harus sudah persiapan dari 2 bulan sebelumnya. Dari 2 bulan sebelumnya. Dari 2 bulan sebelumnya. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dari sebelum-sebelumnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami, kata doa yang diajarkan Rasulullah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi untuk bertemu dengan bulan Ramadan, wa balighna Ramadan, itu tuh sudah melakukan persiapan, meminta keberkahan, meminta ampunan, meminta keutamaan dari bulan Sya'ban dan juga bulan Rajab. Ya, jadi 2 bulan itu kita udah persiapan. Nanti jadi supaya apa? Supaya ketika nanti kita menghadapi nanti yang namanya bulan Ramadan sudah siap, keimanan sudah siap yang tadi ya, keikhlasan sudah siap. Jadi kita benar-benar dapat keutamaan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Bulan Ramadan itu bulan istimewa, bulan yang memerlukan persiapan. Lalu yang kedua, kenapa bulan Ramadan menjadi istimewa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ya, kalau kita buka-buka sejarah tuh, pernah belajar sejarah Islam mungkin SKI di SMP atau di SD atau di SMA, di sana kita pernah diterangkan oleh guru kita bahwasanya Al-Quran turun di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 di Gua Hiro di kota Mekah. Ya, jadi bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu berikutnya, bulan Ramadan tuh punya rahasia yang paling
sangat luar biasa, sangat hebat, yaitu yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Betul. Di bulan-bulan yang lain nggak ada. Ya, apalagi di bulan Agustus, Januari, Februari nggak ada itu. Bulan Hijriah ya, bulan Hijriah. Jadi khusus hanya di bulan Ramadan. Hanya bulan ya, Ustaz, Ramadan ya? namanya Lailatul Qadar ya. Yang dimana kita ketika beribadah di malam itu pahalanya, ganjarannya sama dengan 1000 bulan kita melakukan ibadah. Ya. Khairum min alfi syahrin, diterangkan dalam Quran surat Al-Qadar ya, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Jadi makanya Ramadan itu menjadi bulan yang amat sangat luar biasa, amat sangat hebat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain juga hebat, tapi Ramadan itu ibaratkan mutiaranya lah gitu. Yang paling gitu ya, istimewa gitu. Istimewanya lah. Jadi jangan sampai kita lewatkan ini yang namanya bulan Ramadan ya. Misalkan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala jatah umur misalkan 63 tahun. Anggaplah kita baru melaksanakan puasa dengan baik di usia 10 tahun. Jadi kan kurang lebih kita diberikan kesempatan oleh Allah 53 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Itu dimanfaatkan dengan baik-baik. Apalagi kalau misalkan setiap tahun nih kita dapat keutamaannya Lailatul Qadar ya, dapat keutamaan membaca Al-Qur'an ya, puasa kita tamat ya, puasa kita juga dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Wah, luar biasa. Sepertinya insya Allah meridhoi kita untuk masuk ke surganya Allah ya, semoga saja. Jadi makanya jangan sampai berleha-leha lah di bulan Ramadan. Apalagi kalau misalkan lihat ketika bulan puasa awal-awal pada semangat nih. Iya, betul. Nah, begitu udah 10 hari kedua, 10 hari ketiga mulai loyo imannya. Makanya itu imannya harus benar-benar dijaga, keikhlasannya harus benar-benar dijaga. Itu bulan Ramadan. Iya. Betul. Itu yang paling kelihatan di masjid ya Ustaz ya. Iya. Kalau 10 hari pertama tuh warga salam. Iya, ketika tarawih penuh gitu ya, masjid penuh udah. Masuk 10 hari kedua, 10 hari ketiga tinggal imamnya aja. Tinggal imamnya aja. Jadi safnya semakin berkurang ya warga salam. Semoga warga salam bukan termasuk ke dalamnya ya. Insya Allah rajin-rajin tarawih ya nanti ya di bulan Ramadan. Harus semangat dong ya warga salam gitu. Oke, nah tadi kita udah tahu nih tentang betapa istimewanya ya bulan Ramadan ini warga salam. Jadi sayang sekali ya kalau seandainya tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya Ustadz ya. Oke, tadi kita udah tahu nih, oh ternyata istimewa sekali bulan suci Ramadan ini. Sekarang kalau keistimewaan untuk hambanya yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan nih Ustadz. Tadi kan keistimewaan bulan nih dibanding bulan-bulan lainnya. Kalau sekarang keistimewaan untuk kita, para hamba yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Apa aja nih Ustadz? Keadaannya kan alhamdulillah ketika di bulan Ramadan tuh seluruh umat Islam ya, seluruh umat mukmin itu dalam keadaan berpuasa. Ya. Betul. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat 186 yaitu ayat tentang berdoa. Ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, ujibu da'watad da'i, aku menjawab doa kepada orang yang berdoa. Nah kan gitu. Kenapa ayat ini diletakkan di ayat 186, yaitu di tengah-tengah antara ayat yang menerangkan puasa dari ayat 183 sampai 187. Ternyata itu Allah meletakkan ayat ini tuh bukan hal yang biasa. Ternyata Allah meletakkan ini tuh sambil menerangkan bahwasanya dalam keadaan berpuasa, doa orang yang berpuasa itu diijabah gitu. Makanya ketika nanti kita berpuasa di bulan Ramadan tuh, kita dalam keadaan berpuasa banyak-banyak berdoa. Misalkan ada nggak masalah doanya masih hal-hal yang ingin kita capai gitu. Misalkan ya Allah, saya ingin masuk kuliah ke ITB ya Allah di jurusan perminyakan misalkan, contohnya gitu. Berdoa saja habis melakukan kebaikan, kan emang disunahkan untuk berdoa ya. Betul. Misalkan kita di Ramadan kan diajarkan buat kita berzakat, kita bersedekah, kita berpuasa, baca Al-Qur'an. Nah, setelah kita beribadah, berdoa dong, minta sama Allah. Misalkan ya, setelah kita melaksanakan zakat nih, misalkan kita berzakat sambil berdoa, ya Allah semoga saya nanti diterima kuliah di UPI jurusan bahasa Inggris. Nah gitu, apalagi kan warga Assalam sekarang lagi banyak-banyaknya untuk
meraih mimpi gitu ya, meraih betul. mimpi. Atau misalkan yang belum dapat pasangan jodoh, ya Allah, semoga di bulan Ramadan ini saya bertemu dengan jodoh saya atau apapun. Itu yang pertama. Ramadan itu karena keadaannya sedang berpuasa, Allah akan mengijabah doa-doa kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi dalil yang kedua yang diterangkan, ada man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh keikhlasan, maka akan diampuni dosanya. Jadi bagi orang yang berpuasa dengan iman, dengan ikhlas, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hadis ini juga diperkuat dengan hadis yang lain. Terdapat hadis riwayat Muslim yang menerangkan as-sholatul khamsu, ya, salat yang 5 waktu, kemudian wal jum'atu ilal jum'ati, dan salat Jumat ke Jumat yang lain, lalu wa Ramadan ila Ramadan. Ya, hadis yang tadi Ramadan juga diperkuat oleh hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sholatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, dan salat Jumat ke Jumat yang lain, kemudian Ramadan ila Ramadan, dan bulan Ramadan ke Ramadan yang lain, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir, akan menghapuskan dosa selama hamba tersebut tidak melakukan yang namanya dosa besar. Apa dosa besar? Syirik. Nah, gitu. Jadi Ramadan ke Ramadan tuh, kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu ke Ramadan yang akan nanti tahun depan, dengan penuh keikhlasan, penuh keimanan, maka akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebenarnya punya banyak peluang untuk menghapuskan dosa kita. Ya, diantaranya kita emang setiap hari beristighfar kepada Allah, sholat sunnah taubat, dan melakukan hal-hal kebaikan, khususnya di bulan Ramadan. Lalu yang keempat, ya, yang keempat. Betul. Yang keempat yang sekarang tuh lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Ya. Farhatun 'inda fitrih, yaitu 'inda fitrah, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa. Ya, bahagia tuh udah capek-capek, ya, udah panas, nggak makan. Begitu Allahu Akbar, kolak masuk, alhamdulillah, itu teh manis. bahagia banget gitu ya. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang biasanya makannya dimsum, ya, gitu-gitu ya. Sushi ya, Pak ya, Ustadz, gitu ya. Kalau zamannya Ustadz dulu masih bocah mah paling singkong. Enggak, tapi ya udah ngerasain bakso tahu udah. Lalu yang kedua, ya, ialah wa farahatun inda liqa'i rabbi, yaitu kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah. Jadi untuk orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang yang ikhlas berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, pahalanya itu nggak ada yang tahu. Kan beda kalau misalkan sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Tapi untuk pahala lalu yang berikutnya ada pahala membaca Al-Quran, tiap hurufnya 1 kebaikan, yang mana 1 kebaikan itu dikali dengan 10. Tapi untuk puasa nggak ada yang tahu ganjarannya seperti apa. Tetapi bocorannya tadi, ganjaran paling terbaiknya adalah kita bertemu dengan Tuhan kita, bertemu dengan Allah. Ya, ibaratkan gini, kita bertemu dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi juga udah kegirangan, iya, betul, bangga gitu ya. Bapak Jokowi gitu ya. Ini kita bertemu dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita, ya Ustaz, ya. Begitu rindu kan kita bertemu, apalagi kita bisa bertemu dengan kurang lebih dari banyaknya keutamaan orang yang berpuasa, 4 saja cukup. Yang pertama tadi, doanya mustajab, ya. Yang kedua, diampuni dosa, dihapuskan dosa. Lalu yang berikutnya, pahalanya yang amat luar biasa. Yang pertama, mendapatkan kebahagiaan ketika berbuka. Lalu yang keduanya adalah kebahagiaan karena nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya, sebenarnya banyak sekali, tapi cuma 4 dulu cukup lah. 4 dulu cukup. Semoga dengan 4 ini dapat menggugah wargi assalam untuk
tetap semangat dalam berpuasa. Oke, wah, Masya Allah. Wargi Assalam, ternyata banyak sekali keistimewaan yang akan kita dapat jika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan gitu ya, khususnya begitu. Wah, oke. Nah, tadi kita udah tahu nih tentang keistimewaan bulan Ramadan, keistimewaan untuk hamba-hamba yang melaksanakan. Nah, sekarang tadi kan kita seharusnya berarti udah tahu nih wargi Assalam, oh ternyata gitu ya, bulan Ramadan tuh banyak banget manfaatnya. Oh ternyata untuk saya juga banyak manfaatnya. Nah, kalau nih ada, semoga bukan dari wargi Assalam ya, ada oknum begitu ya, ada seseorang yang sudah tahu nih tentang keistimewaannya, sudah hafal gitu, oh kalau begini saya akan mendapat manfaat seperti ini. Tapi dia sengaja melalaikan. Jadi dia tahu nih bahwa sholat berjamaah itu atau enggak sholat tarawih di saat bulan Ramadan ini bermanfaat banyak gitu untuk dia. Tapi males mendingan nonton drama, aduh ini episodenya udah muncul nih gitu, atau enggak aduh ini live gitu, idol aku live gitu. Udah biasanya ciwi-ciwi yang seneng K-pop nih ya gitu, ntar aja deh tarawihnya besok aja. Nah gimana kalau ada oknum yang sengaja melalaikan ibadah-ibadah di bulan puasa walaupun dia tahu keistimewaannya untuk dirinya gitu. Ya. Apakah dosa gitu? Sebenarnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yaitu hadisnya cukup panjang. Yang pertama menerangkan bahwasanya ketika bulan puasa itu langit dibuka. Maksudnya langit itu bukan langitnya terbelah, bukan. Tapi langit terbuka supaya apa? Supaya doa-doa umat muslim itu, umat mukmin yang sedang berpuasa langsung tembus ke langit. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya neraka ditutup semuanya. Nah, lalu yang ketiga setan-setan dibelenggu, ya, setan-setan dibelenggu. Lalu yang keempatnya terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, itu hadisnya cukup panjang diterangkan. Nah, tapi kan jelas ya, setan dibelenggu, ya. Jadi buat yang ngebisikin buat yang hal-hal yang buruk secara dalil, secara ini tidak ada nih. Tapi kok masih ada aja ya orang-orang yang lalai, orang-orang yang gitu. Nah, itu emang sudah bawaan dari nafsu, dan makanya keimanan dan keikhlasan seseorang. Kalau misalkan orangnya tidak beriman, imannya termasuk keyakinan tentang puasanya kurang, keikhlasannya kurang, bakal jadinya seperti itu. Kalau asalkan dia tidak meninggalkan hal-hal yang wajib, seperti misalkan puasa Ramadannya sendiri, terus sholat 5 waktu, nah dia hanya meninggalkan lalai-lalai tentang ibadah-ibadah tambahannya, sejauh ini tidak berdosa. Ya, asalkan dia masih menjaga ya bulan Ramadan, masih menjaga pandangannya, masih menjaga ini, insya Allah tidak akan berdosa. Akan tetapi menjadi orang yang rugi. Ibaratnya gini, ya, saya ibaratkan begini. Misalkan nih, saya letakkan di meja ini, ya, ada uang 1 miliar, ada berlian, ya. Saya minta, ibu silahkan ambil. Enggak nanti aja, malas, besok aja gitu kan. Nah, ibaratnya begitu. Sama Allah diberi sebuah kenikmatan, tapi kita lalai menjemputnya. Nanti aja jemputnya. Rugi nggak? Rugi banget. Rugi gitu. Jadi sebenarnya Ramadan dilipat gandakan pahalanya, keutamaannya sangat-sangat banyak, dihapuskan dosa, tapi kita nanti dah ya, harusnya taraweh, ini nggak taraweh, udahlah sholat isya aja. Habis sholat isya soalnya ada bola misalkan nonton bola dulu gitu ya. Akhirnya kebablasan, bangun-bangun pas sahur, akhirnya tarawehnya tidak. Padahal kalau misalkan kita melaksanakan taraweh, diampuni dosa-dosa kita. Ada hadisnya kan sedikit berbeda. Yang tadi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan ibadah-ibadah ketika di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, akan diampuni dosanya. Ya, jadi kalau kita masih melalaikan, asalkan kita tidak meninggalkan hal-hal yang wajib, ya, jadi kita termasuk orang-orang yang rugi gitu. Ibaratnya orang yang rugi, tinggal ngejemput kok, tinggal ngambil dikit, lelah dikit mah nggak apa-apa, masih lelah di dunia. Kalau nanti sudah lelah di akhirat, wah kan lumayan. Nauzubillah min dzalik ya, berlelah-lelah di akhirat. Kalau lelahnya kita lelah di surga mah nggak masalah ya, saking bingungnya ya mau makan apa ya sekarang ya kan. Tapi kalau di neraka kan, wah naudzubillah min dzalik ya gitu. Jadi nggak apa-apa lah,
korbankan di antara 12 bulan ada 1 bulan yang kita korbankan. Nah, misalkan tidurnya agak sedikit ya, harus biasanya kita bersantai-santai, ini santainya dikurangi dikit, nggak masalah lah ya. Buat siapa? Buat diri kita sendiri ya kan. Buat keluarga kita. Jadi Allah tuh kan pengen mengumpulkan semua umat Nabi Muhammad tuh dalam surga, ketemu tuh di ridhonya Allah kan, pengen begitu. Nah, sedikitlah kita mengorbankan waktu kita, mengorbankan energi kita buat kita beribadah di bulan Ramadan. Jadi semangat ya. Oke, gitu mungkin kurang lebih. Oke. Nah, warga Assalam, jadi rugi sekali ya dengan keistimewaan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hardi gitu. Kemudian kita dengan sengaja melalaikan, dengan sengaja melewatkan hal itu. Padahal ini cuma ada di 1 kali dalam setahun gitu ya Ustadz. Apalagi ya. ketika malam Lailatul Qadar udah mau nih 10 hari ketiga, jadwalnya malam Lailatul Qadar kan 10 hari terakhir di malam ganjil, di 21, 23, 25, 27, 29 nih. Di malam-malam itu kita malah tidur pulas. Rugi kan? Iya, harus ketemunya tahun depan lagi. Dan belum tentu kita masih tentu kita ada masih, ya Ustaz. Masih diberi umur oleh Allah kan, makanya manfaatkan dengan baik, jangan jadi orang rugi dah. Betul. Wah, subhanallah, banyak sekali ya wargi Assalam ternyata di bulan Ramadan itu keistimewaannya. Oke, nah sekarang kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih Ustaz. Tadi kita udah bahas tentang dalil keistimewaan bulan Ramadan dengan bulan lainnya, kemudian kita keistimewaan untuk kita gitu ya sebagai yang melaksanakannya, terus apa yang akan terjadi kalau lalai. Nah, sekarang yang terakhir, hikmahnya. Hikmah di bulan suci Ramadan ini apa sih, Ustaz? Bulan Ramadan kan disebut sebagai syahrut tarbiyah, yaitu bulan untuk melatih diri. Ya, kapan lagi coba kita bisa bangun di pagi hari itu bener-bener pagi ya, sekitar jam 3 atau setengah 4 ya, dipaksa buat makan sahur. Ya, dipaksa buat nanti sholat subuhnya tidak terlewat, dipaksa buat pergi ke masjid, buat laki-laki perempuannya sholat tepat waktu ya kan. Lalu kita dilatih buat berpuasa, dilatih buat menyempatkan baca Al-Quran, meluangkan baca Quran. Soalnya kebanyakan dari kita biasanya buat baca Quran tuh nunggu waktu luang. Betul ya kan? Bukan meluangkan waktu ya Ustaz nunggu ya. waktu luang. Ayo baca Quran, ntar lah masih sibuk, nah nanti aja nunggu waktu luang gitu. Nah, tapi kalau di Ramadan kita berbeda, meluangkan waktunya. Walaupun lagi sibuk-sibuk pekerjaan, wah ada 5 menit nih, 5 menit lagi nyantai buka Quran. Nah, itu benar-benar yang namanya syahrut tarbiyah. Buat bulan melatih diri. Itu hikmah yang paling besar yang ada di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, di bulan Ramadan itu segala aspek hablum minan nas dan hablum minallah itu dilatih. Hablum minallah, kita beribadah kepada Allah, baca Al-Quran, berpuasa, kita sholat ya, dan ibadah-ibadah lain, itikaf ya, meraih Lailatul Qadar, itu hubungan kita dengan Allah. Tapi di bulan Ramadan juga kita dilatih untuk yang namanya hablum minan nas, kepekaan terhadap sesama manusia ya. Ya, di bulan Ramadan kan kebanyakan yang namanya kebanyakan dari kita suka berbagi buat takjil, betul nggak? Berbagi buat takjil. Kayak ngejajar di jalan gitu Ustaz. Kita peduli kan dengan saudara-saudara Islam kita, saudara-saudara sesama Muslim kita. Lalu kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ya, kita peduli kan dengan saudara-saudara Muslim kita. Itu benar, Ramadan itu melatih, benar-benar melatih, menyeimbangkan antara hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia kayak gitu. Nah, diharapkan nanti sudah selesai bulan Ramadan, kita tuh ketika Idul Fitri nanti, ya masih lama ya, kita masih hari pertama. Ibarat tuh kita diwisuda menjadi umat Muslim yang kembali bersih, kembali bersih menjadi. Jadi ibaratnya kalau guru mah sudah tersertifikasi, nah gitu. Umat Muslim juga begitu, sudah lulus dari Ramadan ya, harusnya terlatih menjadi hamba yang bertakwa. Jadi ya semoga aja ya kita bisa mempertahankan, mengistiqomahkan apa-apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Biasa bangun pagi, biasa berbagi ya, biasa beribadah, meluangkan waktu baca Al-Quran dan yang lain-lain. Nah, itu hikmah paling besar yang ada dari bulan Ramadan. Hikmah-hikmah yang lain juga sebenarnya masih ada, cuma itu yang paling besar di bulan Ramadan, menjadi latihan bagi kita ya gitu. Jadi Ramadannya itu cuma 1 kali, cuma
pola hidupnya itu ya, yang berubah kan. Pola hidup secara kesehatan kita berubah, kan hubungan kita dengan Allah berubah, hubungan kita dengan keluarga, dengan manusia dan yang lainnya juga berubah ya kan. Betapa banyak orang yang diuntungkan ketika bulan Ramadan, betul nggak? Betul. Pedagang naik omsetnya, betul nggak? Betul. Iya betul. Terus masjid-masjid ramai, ya kan? Terus kita bersedekah, alhamdulillah banyak juga yang menerimanya dengan baik. Ya itu Ramadan tuh bener-bener bulan-bulan yang penuh keberkahan tuh bener-bener berkah dalam Betul-betul untuk semuanya. Buat untuk semuanya bener. Bahkan kalau di daerah saya tuh kan ada komplek emang yang khusus untuk orang non muslim ya. Bahkan mereka pun mendapatkan keberkahannya gitu. Maka malah alhamdulillah mereka juga menyisihkan rezeki mereka untuk yang buka di masjid gitu. Alhamdulillah. Jadi kan bener-bener berkahnya tuh kerasa gitu. Ya semoga aja Ramadan yang bulan ini menjadi benar-benar keberkahannya kita rasakan ke semuanya, semua lapisan ya, nggak hanya beberapa lapisan aja, semua lapisan. Itu makanya luar biasa. Luar biasa sekali ya wargi Assalam, ternyata bulan Ramadan itu sangat kaya akan keistimewaan, keberkahan ya Ustaz ya. Kemudian tadi satu kali hanya di satu bulan nih kita dididik gitu ya, didisiplinkan. Harapannya pola hidup seperti itu justru bertahan setiap harinya atau selamanya bahkan ya sampai iya jadi, betul. Kita pembiasaannya 1 bulan, diterapkannya 11 bulan. Nanti bertemu lagi pembiasaannya 11 bulan ya gitu. Iya, dan diharapkan lebih baik ya di bulan selanjutnya. Alhamdulillah wargi Assalam, hari ini kita sudah dapat banyak sekali ilmu nih, khususnya tentang keistimewaan bulan Ramadan dari Ustadz Hardiansyah Najmi atau Ustadz Hardi ya. Oke, nah karena hari ini tuh menandai sahur dan insya Allah puasa pertama kita nih Ustadz. Ngomong-ngomong, Ibu udah sahur belum? Belum. Kan sahurnya bareng sama Ustadz ya. Belum nih wargi Assalam. Tadi kan saking semangatnya, saking wah gak sabar nih mau ngasih ilmu buat wargi Assalam gitu. Saya juga semoga ilmu yang saya berikan yang hanya sedikit ini berkah ya, bermanfaat gitu. Untuk kurang dan lebihnya saya juga mohon maaf, saya juga masih belajar gitu. Alhamdulillah. Tapi keren sekali ya wargi Assalam ya, ilmunya dari Ustadz Hardi tuh banyak sekali tadi. Saya juga belajar lagi gitu. Oh ternyata seperti ini gitu. Alhamdulillah, dan membuat lebih semangat lagi nih untuk sahur dan menjalankan puasa insya Allah di hari ini gitu. Nah oke, wargi Assalam, sekian untuk podcast Ngopi Jang hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu hari ini. Jangan lupa wargi Assalam untuk tetap menyaksikan podcast Ngopi Jang yang akan tayang setiap harinya di kanal YouTube SMA Plus Assalam. Terima kasih juga Ustaz Hardi sudah memberikan ilmunya untuk kami. Iya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu terima kasih. Sekian dari podcast Assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.